بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu dan mengkaji tentang tauhid. Yang tauhid ini adalah modal kita dalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke bab yang ke-9 setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas muqaddimah tentang apa itu tabarruk. Kita masuk ke dalil yang pertama, karena bab yang ke-9 ini hanya dibawakan 2 dalil saja. Dalil yang pertama dari Al-Quran, surat An-Najm ayat ke-19. Wa qaulullahi ta'ala afara'aytumul lata wal uzza al-ayat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian memperhatikan Lat dan Al-Uzza? Kemudian penulis kita mengatakan al-ayat. Ayat-ayat sesudahnya pun dibacakan untuk pembahasan bab ini. Kita bacakan ayatnya. Wa manata tsalitsatal ukhra, dan manat yang ketiga yang paling akhir. Alakumudz dzakaru wa lahul untha, apakah untuk kalian laki-laki dan untuk Allah Subhanahu wa taala kalian pilihkan anak perempuan. Tilka idzan qismatun diza. Jika demikian, maka itu adalah pembagian yang tidak seimbang, yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. In yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Tidaklah mereka itu atau nama-nama tersebut tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian berikan nama-nama tersebut untuk berhala-berhala. Yang melakukan adalah kalian dan kakek moyang kalian, bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sultan, penjelasan, dalil yang berkaitan dengan nama-nama tersebut. In yattabi'una illa adh-dhann. Dasar yang mereka jadikan ukuran untuk nama-nama tersebut adalah sangkaan-sangkaan mereka, dhan. Wa ma tahwal anfus, dan hawa nafsu diri mereka.
walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan telah datang kepada mereka dari Rabb mereka al-huda, petunjuk yang dibawa oleh para rasul dan dibawa oleh para nabi. Hadirin jamaah sekalian, di dalam surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai 23 dibawakan oleh penulis sebagai pembahasan yang berkaitan tentang tabarruk, mencari berkah dengan pohon ataupun dengan batu ataupun dengan yang semisalnya seperti kubur dan lain-lainnya. Maka di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala katakan, afa ra'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, kabarkanlah kepadaku apa yang bisa dilakukan oleh Lat, apa yang dilakukan oleh Uzza, dan apa yang dilakukan oleh Manat. Tiga ini adalah tiga berhala besar yang sangat dikenal oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliyah. Walaupun setiap kabilah, setiap rumah, setiap orang itu masing-masing memiliki berhala-berhala. Bahkan ketika Rasulullah SAW tundukkan atau taklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW mendapati bahwasanya di area kisaran Ka'bah itu ada 360 berhala. Dan tiga berhala yang Allah Subhanahu wa taala sebut ini adalah tiga berhala yang paling besar yang dibanggakan oleh orang-orang Arab. Dalam surat An-Najm ayat 1 sampai ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang berbicara di atas wahyu, yang beliau katakan adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan 'allamahu syadidul quwa. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Akan tetapi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Ilmunya dari mana? Ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang yang tidak bisa menulis dan membaca biasanya apa? Jahil. Akan tetapi ketika yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-haq, benar, maka menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa saja yang disampaikan oleh Nabi benar. Tentang kabar-kabar yang disampaikan benar. Tentang pengetahuan-pengetahuan yang hanya diketahui oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, pemilik dua kitab terakhir yang Allah turunkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Dari mana beliau tahu? 'Allamahu syadidul quwa. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkannya melalui malaikat Jibril alaihi salam. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala
memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Yang besar. Yang seseorang akan terperangah ketika mendapatkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diisrakan perjalanan yang seharusnya bolak-balik 1 bulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan 1 malam, bolak-balik dan naik ke atas, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Maka itu tanda kekuasaan yang besar. Maka setelahnya Allah Subhanahu wa taala katakan, afara'aitumul Lata wal Uzza. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh Lat, Al-Uzza dan Al-Manat, apa yang bisa dilakukan, apa perbandingan dari yang telah didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 3 berhala yang 3 berhala tersebut diagungkan oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliyah. Sehingga sebelumnya Allah sebutkan tentang Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mukjizat dimi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 berhala tersebut, bahwasanya 3 berhala tersebut la syai', tidak memiliki apapun juga, tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu memberikan mudarat. Itu sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang berkaitan dengan Al-Lat wal Uzza dan Al-Manah setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang apa yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul Lata, apakah kalian melihat Al-Lat? Lat apabila dibacanya dengan cara diringankan, tidak pakai tasydid, maka adalah pengambilan dari nama Allah, yakni Allah. Sehingga mereka orang-orang Arab jahiliyah mengambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah, yang artinya yang berhak diibadahi dengan benar. Mereka ambil nama tersebut, kemudian mereka lubah dengan nama Al-Lat. Karena apabila Allah itu untuk mudzakkar, untuk untuk laki, maka Al-Lat itu untuk perempuan. Sehingga pada ayat sudahnya Allah katakan, alakumudz dzakaru walahul untha, apakah anak-anak lelaki untuk kalian dan anak-anak perempuan kalian nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Lat ini adalah yang dibanggakan oleh orang-orang Taif. Berhala yang sangat diagungkan oleh orang-orang Taif. Sehingga ketika Abraha dengan pasukan yang besar datang menuju kota Mekah, dan mereka mengira bahwasanya pasukan besar tersebut akan menghancurkan berhala yang mereka agungkan, maka mereka berusaha untuk menghadangnya.
Tapi setelah tahu bahwasanya pasukan tersebut ingin menyerang Ka'bah, maka mereka tinggalkan pasukan tersebut. Adapun makna yang kedua dari Al-Lat adalah diambil dari kata Al-Lat yang artinya bahwasanya Lat ini adalah seseorang yang dulunya orang ini senantiasa membagi-bagikan makanan, dan ketika membagikan makanan bagi orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah, ketika lewat di hadapannya ataupun di daerahnya, karena Taif dan Mekah itu tidak jauh, ketika lewat maka ada seorang yang senantiasa membagikan makanan dari korma dicampur dengan samin, dicampur dengan macam-macam sehingga layak untuk dimakan, dan makanannya tersebut mengenyangkan dan orang yang mendapatkannya pun senang. Dan ketika ia melakukannya, membagikan makanan tersebut di batu yang besar, kemudian dia duduk, dia bagikan, sehingga orang-orang yang lewat pun untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah mengambil makanan dan berterima kasih kepada orang ini. Ketika orang ini meninggal dunia, mati, disebutkan bahwasanya namanya Amir ibn Dharb, meninggal dunia ataupun mati, maka orang-orang Taif pun mendapatkan bisikan-bisikan dari syaitan untuk mengagungkan kuburan dari Al-Lat tersebut. Bukan hanya kuburannya, akan tapi batu yang biasa orang ini membagikan makanan-makanan, maka mereka pun memuja dan bertabarruk terhadap batu tersebut. Sehingga ketika mereka dapati batu tersebut, mereka peluk, mereka bertabarruk, mereka mengusap-ngusap, bahkan mereka menyebutkan hajat-hajat mereka, keperluan-keperluan mereka terhadap batu tersebut yang namanya Al-Lat. Jadi Lat ini dari makna yang pertama adalah batu yang mereka ambil nama tersebut dari kata Allah. Yang kedua, makna Lat adalah kubur, dan bisa dua-duanya digabungkan, batu dan kubur ini dalam keadaan berdekatan. Dan ini berkesesuaian dengan tema yang ditulis oleh penulis, bab bertabarruk dengan pohon ataupun batu. Salah satu maknanya adalah Al-Lat di dalam hadis ini, di dalam ayat ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ketika pada pembebasan kota Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Mughirah ibn Syu'bah untuk menghancurkan Lat, bahkan membakar Lat tersebut. Kemudian yang kedua, Al-Uzza. Al-Uzza ini pengambilan namanya dari Aziz, yang maha perkasa. Dan Uzza ini berhala yang dibanggakan dan diagungkan oleh seluruh Arab, akan tapi lebih khusus lagi oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Banu Kinanah. Dan letaknya di satu tempat yang namanya Nakhlah, antara kota Mekah dan kota Taif. Kalau tadi sebelumnya berada di kota Taif, adapun Uzza di antara kota Mekah dan kota Taif. Dan Uzza ini adalah berhala yang terkumpulkan dari 3 pohon. 3 pohon rindang. Kemudian pohon ini di tengah-tengahnya ada bangunan kecil. Kemudian bangunan tersebut, maka orang-orang ketika menyebutkan hajatnya, meminta kepada Uzza, meminta kepada 3 pohon, dan yang di tengahnya ada bangunan ini. Sehingga mereka menyebutkan hajatnya, mereka bangga
dengan Uzza tersebut. Sehingga dalam perang Uhud, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan luka-luka yang sangat banyak, dan kemudian dua pasukan pun terpisah antara kaum muslimin, para sahabat, dan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan berkata kepada kaum muslimin, "Lanal Uzza wa la Uzza lakum." Kami ini memiliki Uzza, sedangkan kalian tidak memiliki Uzza. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Qulu," jawab, jangan diam saja. "Allahu maulana wala maula lakum." Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang melindungi kami, dan kalian tidak memiliki pelindung. Jadi Uzza sangat dibanggakan oleh orang-orang Quraisy. Dan Uzza ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid menuju Nakhlah tadi. Menuju Nakhlah untuk menghancurkan Uzza yang terdiri dari apa, ikhwan? 3 pohon rindang yang besar. Kemudian di tengah-tengahnya ada bangunan kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid menuju tempat tersebut. Kemudian Khalid bin Walid langsung menghancurkan 3 pohon besar tersebut, menghancurkan. Setelahnya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya 3 pohon besar, bahkan bangunan yang ada di dekat 3 pohon besar pun dihancurkan oleh Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan apa yang telah beliau lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khalid bin Walid, "Irji' fa innaka lam tasna' syai'a." Kembali lagi engkau. Ayo, kembali lagi ke Nakhlah tadi, ke tempat tadi, karena pada dasarnya engkau tidak melakukan sesuatu. Belum apa-apa, balik lagi. Maka Khalid bin Walid kembali lagi menuju tempat tadi. Maka ketika kuncen-kuncen penjaga-penjaga berhala tersebut melihat Khalid bin Walid, maka mereka pun langsung naik gunung. Yang tadinya mereka berada yang tidak terlalu tinggi, maka mereka pun naik gunung. Kemudian orang-orang ini berkata, "Ya Uzza, ya Uzza." Maka Khalid bin Walid naik lagi terus mengejar, sampai Khalid bin Walid bertemu dengan seorang perempuan tua yang dalam keadaan telanjang bulat. Dia membiarkan rambutnya terurai, bahkan menyiramkan pasir ke atas rambutnya. Maka perempuan ini menghadang Khalid bin Walid, maka Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dengan mudahnya maka langsung menebas perempuan ini. Siapa perempuan ini? Bukan, perempuan ini yang tadinya sembunyi di bangunan yang kecil. Jadi kalau ada orang datang meminta hajatnya, menyebutkan hajatnya, maka si perempuan ini yang menjawab. Perempuan tua ini. Maka ketika Khalid bin Walid datang kepada Rasulullah dan belum menebas perempuan tadi, kata Rasulullah, "Engkau belum melakukan apa-apa." Benar, 3 pohon tersebut sudah dihancurkan. Benar, kubah kecil itu sudah engkau hancurkan, tapi ada yang belum kau lakukan. Kembali lagi Khalid bin Walid ke tempat tersebut, maka bertemu dengan perempuan tua tadi, kemudian sama Khalid bin Walid dibunuhlah perempuan tersebut. Maka ketika balik lagi kepada Rasulullah dan mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Tilkal Uzza." Yang kau bunuh itu adalah Uzza yang mereka agungkan. Jadi perempuan tadi. Nah, kalau yang sebelumnya ayat yang Al-Lat itu berkaitan dengan kuburan ataupun berkaitan dengan batu, maka Uzza ini lebih khususnya yang berkaitan dengan apa, ikhwan? Dengan pohon-pohon.
pohon besar, kemudian orang meminta terhadap pohon tersebut, bertabaruk kepada pohon tersebut. Maka ini pun terjadi pada zaman jahiliyah, bahkan termasuk berhala dan sembahan yang sangat dibanggakan oleh orang Arab. Kemudian yang ketiga, wa manata tsalitsatal ukhra. Yang ketiga adalah manat. Manat pun pengambilannya dari kata al-mannan. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu suka memelintirkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari Aziz dibalikan kepada Uzza. Dari Aziz dibalikan kepada Uzza, ya benar. Dari Allah mereka balikkan jadi Allat. Kemudian dari Al-Mannan mereka pelintirkan jadi Manat. Dan disebut nama Manat juga karena banyaknya sesembelihan yang disembelih di berhala tersebut. Dan Manah ini berhala yang sangat dipuja oleh orang-orang Arab, lebih khususnya oleh orang-orang Aus dan Khadraj. Begitu juga Bani Hudzail dan orang-orang Huza'ah. Maka mereka lebih memuja Manat daripada yang lainnya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang apa itu Manat, maka beliau mengatakan bahwasanya Manat innaha sanamu baina Makkah wal Madinah. Sanam berhala yang berada di antara Mekah dan Al-Madinah, yang diagungkan oleh orang-orang Aus dan Khadraj. Bahkan orang-orang Aus, Khadraj dan Khuza'ah ketika mereka akan menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah, mereka mengambil mikotnya itu dari Manat. Dari Manat mereka mengambilnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk menghancurkan berhala tersebut. Kita lanjutkan ayatnya. Alakumudz dzakaru walahul untha. Apakah kalian ini memiliki, apakah bagi kalian anak-anak laki-laki dan bagi Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan? Artinya sebagian orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pengambilan nama-namanya seperti Allat, Al-Uzza, wa Manah, itu adalah nama-nama yang nama-nama tersebut adalah nama-nama untuk perempuan dan mereka nisbatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakini dan jadikan berhala-berhala yang mereka nama-namakan tersebut sebagai anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Alakumudz dzakar, apakah kalian itu lebih mengistimewakan dan lebih memuliakan anak-anak laki-laki, sedangkan kalian apabila mendapatkan anak perempuan kalian kesusahan dengannya. Kalian ketika dikabarkan bahwasanya kalian memiliki anak perempuan kalian susah. Bahkan di antara kalian ada yang langsung mengubur hidup-hidup anak perempuan tersebut. Begitu mendapatkan anak perempuan langsung mereka kubur. Karena anak perempuan buat mereka adalah suatu yang tidak mulia. Mereka merasa ada beban ketika memberikan nafkah kepada anak perempuan. Beda dengan anak laki-laki di kepala mereka. Anak laki-laki bisa menunggang kuda, bisa berperang, bisa mencari nafkah. Sehingga mereka bangga terhadap anak laki-laki. Walaupun sebagian mereka ketika takut kefakiran mereka bunuh anak laki-laki juga.
Akan tapi ketika berkaitan dengan anak-anak perempuan, maka mereka pun tidak mau bergembira dengan anak-anak perempuan, beda dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalian memiliki keyakinan demikian, kemudian kalian berikan nama-nama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sembahan-sembahan kalian sebagai anak-anak perempuan, dan kalian nisbatkan berhala-berhala tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini bahwasanya itu adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian pilih untuk diri kalian anak laki-laki, sedangkan untuk Rabb kalian, untuk sesembahan kalian, kalian nisbatkan anak-anak perempuan? Sehingga Allah katakan, tilka idzan qismatun diza. Yang seperti ini adalah pembagian yang zalim. Pembagian yang zalim, tidak masuk akal, dan menunjukkan kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan. Karena apabila berhala-berhala tersebut adalah anak-anak perempuan ataupun jenisnya perempuan, sedangkan di mata kalian perempuan itu adalah hina, maka kenapa kalian sandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini maknanya. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Nama-nama tersebut tidaklah terdapat kecuali sebagai nama-nama yang kalianlah yang memberikannya. Kalian yang memberikan, dan kakek moyang kalian. Sebagaimana jazirah Arab sebelumnya di atas tauhid, di atas agamanya Nabi Ibrahim, dan di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang merubahnya adalah satu orang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai adalah seseorang yang orang tersebut dituakan. Kemudian ketika melakukan perjalanan ke negeri Syam, dia mendapati bahwasanya negeri Syam itu adalah orang-orang yang sujud dan ruku kepada berhala. Sedangkan Syam pada saat itu disebut sebagai apa? Pusatnya keagamaan dunia. Agama-agama kitabnya turun di Syam. Dari Injil, dari Taurat, maka di situ tempatnya para nabi. Maka begitu pulang, oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya berhala. Maka diberilah berhala satu di Ka'bah. Dialah yang pertama kali merubah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelahnya manusia pun berduyun-duyun membawa berhala masing-masing sesuai dengan selera-selera mereka. Dan penamaan-penamaan Lat, Uzza, Manat, mereka memberikan namanya tidak memiliki landasan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kabar berupa wahyu dari Allah yang tercantum dalam kitab yang Allah turunkan ataupun melalui lisan seorang rasul ataupun seorang nabi, tidak. Akan tapi yang mereka lakukan apa? Iyattabi'una illa dhann. Sesungguhnya yang mereka ikuti adalah persangkaan-persangkaan saja. Dhann yang tidak mengantarkan mereka kepada kebenaran. Akan tetapi dhann yang mengantarkan mereka kepada kesesatan dan kedustaan. Bahkan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menggunakan dhann, persangkaan saja. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Wa ma tahwal anfus, dan ada kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan ibadah yang dilakukan ketika mereka mengagungkan berhala-berhala.
Sehingga di antara mereka pun ada persaingan. Wa ma tahwal anfus. Jadi ketika mereka memberikan nama, tidak ada sultan, tidak ada kekuasaan, tidak ada ilmu, tidak ada landasan. Akan tapi landasannya apa? Mereka husnudzon atau berbaik sangka kepada orang-orang sebelum mereka, ataupun zon yang mereka lakukan, dan kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, maka telah datang dari Allah Subhanahu wa taala al-huda. Al-huda, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai rahmatan lil alamin. Mereka ingin beribadah, mereka melakukan penyembelihan-penyembelihan, mereka menyebutkan hajat-hajat mereka, dan landasan itu mereka lakukan hanya sebagai mengikut dan mengekor terhadap nenek moyang mereka dan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada seluruh manusia, bukan hanya orang-orang Arab saja. Yang berkaitan bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara beribadah kepada Allah dan bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat ini disebutkan tentang bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah yang berkaitan dengan berhala-berhala mereka, pada hakikatnya mereka itu beribadahnya seperti yang dilakukan sebagian oleh orang-orang yang kita dapati sekarang. Sehingga dikatakan oleh penulis kitab Fathul Majid, yaitu Syekh Abdurrahman ibn Hasan Al-Syekh, beliau mengatakan, apa kesesuaian ayat-ayat ini dibawakan dalam bab ini? Beliau mengatakan, anna ubada hadhil awthan innahum kanu ya'taqiduna husul al-barakati minha bita'zimiha wa du'aiha wal isti'anati biha wal i'timadi 'alayha fi husuli ma yarjunahu minha wa yu'ammilunahu bi barakatiha wa syafa'atiha wa ghairi dhalik. Beliau katakan, maka kesesuaian ayat-ayat ini dengan judul bab ini dari sisi bahwasanya penyembah-penyembah berhala, apalagi yang 3 berhala disebutkan, Manat, Uzza dan Lat, mereka meyakini bahwasanya bisa mendapatkan barakah dari 3 berhala tadi dan berhala-berhala yang lainnya. Barakah yang kita sebutkan, kebaikan yang banyak dan tetap. Dengan cara apa? Dengan cara mengagungkan berhala-berhala tersebut, dengan cara berdoa kepada berhala-berhala tersebut, dengan cara meminta tolong kepada berhala-berhala tersebut ketika mereka menyebutkan hajat-hajat mereka. Wal-i'timadi 'alaiha, dan mereka pun bertawakal dan bersandar kepada berhala-berhala tersebut untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka inginkan berupa keberkahan, syafaat dan keinginan-keinginan mereka yang lainnya. Maka beliau katakan, fatabarruku bikuburis salihin kallat, maka bertabarruk dengan kuburnya orang-orang saleh, maka permisalannya seperti Lat. Lat yang kita sebutkan adalah apa? Orang saleh, bukan orang fajir, bukan orang yang suka berbuat dosa ataupun menghina agama tauhid ataupun membenci la ilaha illallah, bukan. Lat itu pada zamannya adalah orang soleh,
Orang yang mengagungkan orang-orang yang ketika lewat di daerahnya untuk mengagungkan Ka'bah. Dia hormati, dia kasih apa yang dia miliki. Wabil asjari kal Uzza wa Manat. Dan yang berkaitan dengan pohon, dengan batu, maka seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap Uzza dan Manat. Min dimni fi'li ulaikal musyrikin ma'atilkal awthan. Seperti atau semisal dengan apa yang mereka lakukan terhadap berhala-berhala mereka. Maka beliau katakan, faman fa'ala mithla dhalika, maka siapa yang melakukan seperti yang beliau jabarkan di atas, wa'taqada fi qabrin aw hajarin aw syajarin, faqad dhaha ubada hadhil awthani fima kanu yaf'alunahu ma'aha min hadha syirk. Maka siapa yang melakukan apa yang beliau jelaskan dan meyakini terhadap kubur, terhadap batu, terhadap pohon, maka seperti apa yang telah mereka yakini, maka sungguh telah menyerupai orang-orang yang beribadah kepada berhala-berhala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Fima kanu yaf'alunahu ma'aha, seperti apa yang mereka lakukan terhadap berhala-berhala tersebut, maka ini adalah kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dan ini adalah sebesar-besar kesyirikan yang dengannya mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya bahwasanya apa yang mereka lakukan terhadap Manat, terhadap Lat, terhadap Uzza, maka pada hakikatnya mereka bertabarruk terhadap tiga berhala tersebut. Dan tiga berhala tersebut adalah Lat, bisa dikatakan kubur, Lat bisa juga dikatakan sebagai batu besar, La ataupun Uzza disebutkan sebagai pohon-pohon yang seperti kita dapati sebagian orang bertabarruk dan ngalap berkah terhadap pohon-pohon, maka orang-orang musyrikin pun memiliki pohon-pohon semisalnya, itu Uzza dan Manat, berhala yang pada saat itu orang-orang suka melakukan penyembelihan di berhala tersebut. Maka disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, ketika beliau membahas ayat ini, beliau mengatakan, maka di dalam ayat ini butlanut tabarruki bil ahjari wal ashjar, maka sangat nyata sekali di dalam ayat ini batilnya seseorang bertabarruk dengan pohon-pohon ataupun dengan batu-batu. Batu apapun, pohon apapun, maka tidak boleh seseorang melakukan perjalanan menuju batu tersebut, pohon tersebut, untuk beribadah secara khusus, mencari berkah dari pohon ataupun batu. Dalam kejadian Hudaybiyah ada satu pohon, yang pohon tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon tersebut. Kalau tidak salah nama pohonnya itu Sumrah. Pohon besar, rindang. Dan setelah itu pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dapati bahwasanya sebagian orang memaksakan diri menuju pohon tersebut untuk apa? Untuk beribadah. Untuk apa lagi? Untuk mungkin sholat, doa. Maka
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji ijtihadnya, inisiatifnya, saran-sarannya kepada Rasulullah puji, dan banyak ayat yang berkesesuaian dengan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk menghancurkan, memotong pohon tersebut, menebang, supaya jangan sampai ada pohon tersebut, sehingga manusia terjaga tauhidnya, selamat tauhidnya. Begitu juga beliau pernah mendengar dari satu pasukan yang beliau kirim, beliau mendapati ada jenazah di satu tempat yang jenazah tersebut masih utuh. Ini tidak pakai balsem, tidak pakai pengawet, jenazahnya utuh. Kemudian mereka bingung menghadapi jenazah ini. Jadi kalau nggak salah, saya lupa nama daerahnya apa, yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Mereka mengabarkan kepada Umar bin Khattab bahwasanya tempat yang negeri yang mereka taklukkan apabila lagi kemarau yang panjang, maka mengeluarkan jenazah ini. Kemudian setelah mereka mengeluarkan, kemudian berdoa, langsung diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar langsung datang radhiyallahu anhu. Jenazahnya Nabi, karena Nabi itu jenazahnya tidak akan dimakan oleh tanah, tetap akan senantiasa terjaga. Maka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, begitu melihat jenazah tersebut, beliau membuat liang lahat yang sangat banyak di kota itu. Yang mengetahuinya hanya beliau sendiri. Setelahnya apa yang beliau lakukan? Beliau mengubur di salah satu lubang yang beliau bikin banyak. Setelah itu beliau ratakan, dan tidak ada yang mengetahui di mana jenazah itu dikubur kecuali beliau dan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa, ikhwan? Supaya apa? Menjaga supaya hati ini tetap condongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dapati ada jenazah yang demikian, kita buka, kita gali kubur, kita dapati ada jenazah yang demikian, maka kita katakan yang menjadikan jenazah ini tetap tidak termakan oleh tanah ataupun oleh ulat yang di tanah itu siapa? Allah. Bisa jadi Allah munculkan hal tersebut untuk menguji keimanan kita. Dan bisa jadi ada kabar-kabar yang demikian, kabarnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena kabar-kabar tersebut hanya menginginkan apa tadi? Wa ma tahwal anfus, kepentingan pribadi. Bisa jadi kabar itu dibuka, dan bisa jadi hal tersebut dimulainya dari kabar orang-orang. Bisa jadi kabarnya benar, bisa juga kabarnya palsu. Bisa juga seseorang ketika berdoa di tempat tertentu, misalnya pohon, dia berdoa kepada Allah, kemudian doanya dikabul. Bisa jadi karena apa? Karena dia pada saat itu dalam keadaan terdesak. Bisa jadi dia pada saat itu sebagai orang yang terzalimi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya, bukan karena tempatnya. Dan bisa jadi karena tempatnya dalam rangka apa? Menguji keimanan orang-orang yang di sekitarnya. Bisa condong ataukah tidak? Tergoda ataukah tidak? Kemudian yang berikutnya adalah yang dikatakan oleh Al-Imam atau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman, beliau mengatakan bahwasanya siapa yang bertabarruk terhadap kubur, terhadap batu, terhadap pohon, dan meyakini bahwasanya hal tersebut memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala,
ataupun meyakini bahwasanya itu semua adalah sebab untuk mendapatkan barakah, ataupun dia mendekatkan diri beribadah terhadap hal-hal tersebut, maka ia serupa dengan orang-orang yang beribadah kepada Lat dan kepada Uzza. La farq, tidak ada bedanya sama sekali. Karena inilah penyakit yang dulu berusaha diobati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlebih-lebihan terhadap hal tersebut. Dan Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan menjelaskan tentang itu semua. Tentang kisah-kisah. Tentang bagaimana orang-orang dulu berlebihan terhadap perkara-perkara yang bisa jadi yang berkaitan dengan orang-orang saleh. Maka Al-Quran telah menjelaskan itu semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan itu semua. Tinggal satu, mau ataukah tidak mempelajari Al-Quran, mau ataukah tidak mempelajari sunnah, memperhatikan sunnah. Oh, ini yang diperintahkan oleh Allah, oh ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Harus meninggalkan taklid buta terhadap orang-orang yang terdahulu, yang mereka mengamalkan amalan-amalan tanpa sultan, tanpa dalil, tanpa kekuasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila seorang ingin selamat dalam hidupnya dan ketika mati dalam keadaan yang baik, maka harus dia terbebas dari itu semua. Ketika sampai kepada satu kabar, ia harus terbebas dari perkataan orang-orang dulu yang ini adalah hujah yang dulu dibawakan oleh orang-orang musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus terbebas dari khurafat, harus terbebas dari khurafat. Harus terbebas dari perkara-perkara yang batil, yang bisa jadi kebatilan tersebut dibina di atas kebatilan juga. Dan ketika ingin selamat, maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Apabila ingin selamat, maka kembali kepada hidayah, yaitu Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai apa yang telah dipahami oleh para salafus saleh. Maka dengan mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah al-hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Najm tersebut. Dan itu semua Al-Quran, As-Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, maka itu adalah penawar untuk hati-hati kita dari syubhat dan dari lemahnya keimanan kita. Akan kembali bangkit lagi, baik lagi dengan apa? Dengan kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam pembahasan ini juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya ilmu, dalil ataupun hujjah itu Allah subhanahu wa ta'ala namakan sebagai sultan, sebagai kekuasaan, sebagai apa? Sebagai kekuatan. Dan bisa jadi ilmu itu memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh para penguasa, seperti yang sudah pernah kita bahas. Terkadang penguasa tidak mampu menaklukkan dan menghadapi apa yang mereka hadapi. Akan tetapi yang mampu menaklukkan dan memberikan solusi adalah para ulama yang mereka mendapatkan sultan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa ikhwan? Contohnya ketika orang-orang Khawarij mereka berkumpul di satu tempat dan jumlah mereka lebih dari 8.000, bisa jadi 10.000. Maka Ali radhiyallahu anhu pada saat itu meminta mereka untuk turun, tidak ada yang mau.
Ali radhiyallahu anhu khalifah pada saat itu, Amirul Mukminin. Maka Ali radhiyallahu anhu memerintahkan seorang ulama besar pada zaman itu untuk datang kepada mereka, untuk membersihkan syubhat-syubhat yang ada di hati-hati mereka. Siapa yang diutus? Abdullah ibnu Abbas datang kepada mereka. Apa yang mereka sangkakan dibahas semua, dan sangkaan-sangkaan mereka dan pemahaman-pemahaman mereka seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah menunjukkan kejahilan-kejahilan mereka terhadap Al-Quran. Sangat jahil. Rasulullah katakan bacaan-bacaan Al-Quran mereka tidak melewati tenggorokan, tidak masuk ke dalam hati. Jahil mereka. Rasulullah katakan sufahaul ahlam, orang-orang yang otaknya bodoh. Ini Rasulullah yang mengatakan. 4.000 dari 8.000 tersebut turun gunung. Mereka takluk dan bertaubat terhadap dari keyakinan-keyakinan mereka. Ini kekuasaan yang tidak mampu dilakukan oleh penguasa. Mungkin yang dekat di zaman kita yang terjadi di Aljazair. Ketika sebagian orang yang mereka memberontak kepada penguasa pada saat itu, dan jumlah mereka sangat banyak sekali, mereka pun bersembunyi di satu gunung yang jauh dari kota dan pemerintah tidak mampu untuk menaklukkannya. Mau dibinasakan ini rakyat mereka, mau bagaimana? Maka pada saat itu seorang alim yang bernama Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menulis surat kepada mereka. Menulis surat. Dan ketika surat ini dibacakan kepada mereka, lebih dari setengah pasukan tersebut, gerombolan tersebut meninggalkan markas mereka dan bertaubat dari keyakinan yang mereka lakukan. Penguasa tidak mampu menunjukkan kekuasaannya, yang mampu menunjukkan kekuasaannya siapa ikhwan? Para ulama. Wallahu taala a'lam, semoga bermanfaat. Insyaallah pada pekan berikutnya kita bawakan hadis yang panjang yang berkaitan dengan tabarruknya yang dimintakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan satu pohon. Akan tapi bukan sahabat-sahabat besar, akan tapi sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, mereka meminta kepada Rasulullah supaya bertabarruk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.